sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Flora Mateus. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta? Orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program Weekly Devotion pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kita awali Weekly Devotion pada pagi hari ini dengan lagu Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Mika bab 4 ayat 1 sampai dengan 5. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat emas. Mari kita naik ke gunung Tuhan dan ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita
berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Diambil dari Mika bab 4 ayat 2. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan pemeriksa dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan cerita ilustrasi berikut ini agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Gunung Sion bagi suku Yehuda dipandang sebagai tempat yang suci, pusat bumi, dan penting bagi seluruh dunia. Di Sionlah nama Allah disembah. Yesaya memperingatkan bahwa tempat itu suatu saat akan ditinggalkan karena bangsanya telah menyimpang dari Tuhan. Mereka akan ditawan dan dibuang ke tengah bangsa-bangsa lain. Tetapi saat mereka kembali memanggil nama Tuhan, mereka akan dibebaskan. Mereka akan kembali ke Sion dan akan diperintah oleh Raja Damai. Raja yang menghakimi dengan adil dan memerintah dengan penuh kasih. Saat itulah Sion akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan banyak bangsa akan berduyun-duyun pergi ke sana. Karena di sanalah keadilan dan kebenaran diajarkan dan diberlakukan. Sesungguhnya Kristuslah Raja Damai itu. Ia telah datang ke dunia ini. Barang siapa telah memanggil namanya dan membiarkan memerintah di hatinya, maka ia akan merasakan kedamaian yang sejati. Tak hanya itu, ia akan menjadi terang bagi orang lain, sehingga mereka akan datang kepada Allah. Sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia di mana kejahatan dan ketidakadilan dipertontonkan. Bangsa melawan bangsa dan sesama manusia saling membunuh dan menyakiti. Sebagai orang percaya, kita diajak menjadi terang bagi dunia ini. Sebab Raja Damai itu telah bersemayam di dalam hati kita. Tebarkanlah kedamaian, kasih, dan kebenaran, agar mereka yang hidup dalam kegelapan memandang kepada terang yang ajaib. Hidup dalam terang Allah menjadi terang bagi yang belum mengenal Allah, sehingga mereka datang kepadanya. Anak-anak yang terkasih, beserta Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah sumber terang sejati. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih yang membutuhkan cahaya kasih-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami pelajaran yang akan dipelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, supaya kami dapat memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar hari ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu Seperti Rusa Rindu Sungai. Good morning, God bless us. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Gunakan maskernya dengan benar. Bye-bye.